Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarak fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub amma ba'du. Pertama-tama kaul semulja aki da akhinal kiram al Habib Yusuf al Khirit pencukan akhinal kiram al Habib Ja'far Ibn Abdullah Barum pentokoh masyarakat kiai, para asatid, para sateja sehadir majelis Kak Dintah. Moga-moga kaula sareng panjenengan oleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kaula sareng panjenengan hajat-hajat aiterema bi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaula sareng panjenengan sateja sendi umon sake mentar bersah. Sendi penyakit penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, hai sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah merintahkan kaula sareng panjenengan sateja untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah orang yang bersalawat kepada Rasulullah banyak Kak Dintah fadilah orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis menerangkan tentang fadilah, yang mana fadilah ini untuk kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna aulan nas bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terdepan, manusia yang akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memperbanyak dirinya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak tentang kisah-kisah orang yang berselawat kepada Rasulullah. Bahkan para aslafus saleh, para solihin, para wali-wali Allah, semua ini darajahnya dinaikkan oleh Allah perantaraan dirinya bersalawat, sibuk dengan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang fadilah, orang yang datang majelis salawat, majelis zikir, majelis ta'lim. Ada seorang budak, ayo lagi. Ayo, saya mancing toju, saya aroko paten kada arokan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beda seorang budak. Orang budak ini pembantulah, anggaplah kasarnya pembantu. Budak ini punya majikan, seka memajikan nenekah dolim kepada pembantunya, kasar dengan pembantunya, dolim kepada pembantunya, jahat kepada pembantunya, sampai pembantunya ini tidak pernah membalas dengan sedikit pun apa-apa yang telah didolimi oleh majikannya. Pembantu ini tidak membalasnya karena tidak mempunyai sifat dendam. Saking sabarannya ke pembantu nikah, majikannya memerintahkan kepada pembantunya, hei fulan,
Baan antar ke pasar sare aking kok daging, cukup daging. Ini sudah diperintahkan oleh majikan, maka pembantu ini berangkat ke pasar. Nyare dibawakan uang 4 dirham di waktu masanya. Namun mangken neka anggaplah sudah 100.000. Anggap 100.000. Berangkat ini pembantu. Sampai di pasar tidak ada satupun orang yang menjual. Sepi ini ke pasar. Pasarnya sepi, tidak ada satupun yang menjual, tidak ada. Damai ini katanya pembantunya, penasaran ada apa ini? Kok ada pasar sepi? Tidak ada satu toko yang buka, ada apa ini? Pembantu ini nanya, ada satu orang di depan rumahnya tanya, Pak, arapa pasar nikah? Ini lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Arapa pasar nikah mak sapeh? Mata ada saya jual, beda apa? Terangaki nikah. Oh iya, setiria are minggu, mon are minggu ria, kebirya apolong, combon saya Mansur. Beda apa nang combon saya Mansur? Di rumahnya saya Mansur ini ada majelis dzikir, majelis sholawat, majelis taklim. Saya Mansur ini terkenal doanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak teman ditolak ya Allah. Saat saya Mansur nikah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ini pembantu penasaran. Berangkat melihat di rumahnya Syekh Mansur ternyata banyak neka orang, masanya banyak, ribuan masanya. Kemudian Syekh Mansur ini mengatakan kepada umatnya, kepada masa yang datang, didoakan sama Syekh Mansur, membaca dzikir bersama, membaca tahlil bersama. Ala kulli hal, singkat cerita, ada satu orang pengemis, anggaplah kasar meminta, langsung entar ke Syekh Mansur, pergi ke Syekh Mansur, yang mana waktu Syekh Mansur ini membaca doa, membaca dzikir. Syekh, kula ngeding sampian neka aten rahmat, encan sampian gula ngeding sampian neka mun berdeta menta sampean tak teman nolak. Gula semangke neka tak keduin obeng, gula minta ke ajunan Syekh. Tebun Syekh Mansur, wallah saya tidak punya uang sekarang. Tapi kamu tenang, saya akan mengumumkan kepada orang yang hadir. Siapa tahu orang yang hadir bisa membantu engkau. Syekh Mansur langsung mengeraskan suaranya, hei orang yang hadir, siapa sendi pese ya beda orang yang membutuhkan 4 dirham 100.000, ini sangat membutuhkan. Siapa orang yang memberi uang tersebut, saya akan mendoakan 4 doa. Langsung semuanya tidak ada yang ngancung. Pembantu sedolem sebedanang bodi ngacung. Kaulah Syekh, saya Syekh. Tebune gitu, pembantu ini. Saya tanpa memikir, tanpa apa, tanpa ini spontan dia mengangkatkan tangan. Saya Syekh yang akan membantunya. Kemudian ke depan ini pembantu ini. Oh baik, mana uangnya? Ini Syekh. Kalau kita secara akal, pembantunya ini tidak mempunyai uang, uangnya ini uangnya majikan, diberikan oleh Syekh. Ini Syekh, baik terima kasih, ini uangnya, kamu pakai apa yang kamu butuhkan silahkan. Yang minta-minta nikah pun pergi sudah. Kemudian Syekh Mansur ini menawarkan, kamu mau minta doa apa? Ini mumpung banyak majelis, ini mumpung di waktu majelis taklim, majelis sholawat, majelis dzikir, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Syekh,
Yang pertama, aku minta doakan majikanku ini bertaubat kepada Allah dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, didoakan oleh Syekh. Ya Rob, mudah-mudahan majik engkau ditaubat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan dijauhkan dari maksiat, dan mudah-mudahan menjadi taubat dan nasuha. Ini doa pertama. Terus doa yang kedua apa? Syekh, saya doakan saya ini dibebaskan dari perbudakan, karena saya tidak sanggup. Saya ini setiap hari didolimi. Saya sama majikan mereka ganyang, gigiri, tokol, dolemen. Saya sudah tidak kuat. Syekh, doakan saya, mudah-mudahan saya dibebaskan dari pembantu ini. Baik, didoakan oleh Syekh Mansur. Mudah-mudahan kau bebas, mudah-mudahan kau jadi orang yang merdeka. Didoakan oleh Syekh Mansur. Ketahui, nah, kemudian orang harus tahu, perkumpulan seperti ini pasti ada orang wali. Ada yang wali di sini. Nah, orang wali doanya diijabah oleh Allah. Tidak ada orang wali tidak diijabah oleh Allah. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai ngadaki majelis kento oleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kalau sampai jenengan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan oleh Syekh Mansur, mudah-mudahan engkau merdeka, mudah-mudahan engkau dibebaskan jadi perbudakan. Terus yang ketiga apa? Syekh, saya yang ketiga minta doakan saya pulang dari sini ke rumah majikanku tidak dimarahi dan mendapatkan rezeki untuk mengembalikan uangnya majikanku. Baik, didoakan oleh Syekh Mansur, mudah-mudahan engkau ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezekinya barokah. Sepenting doa gini kah bi Syekh Mansur nih kah. Terus yang keempat apa? Ya Syekh, doakan saya, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau Syekh dan semua yang hadir dan terutama majikanku mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Syekh Mansur. Mudah-mudahan kau diampuni, mudah-mudahan majikan engkau diampuni oleh Allah, mudah-mudahan yang hadir di dalam acara ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Syekh Mansur ini terkenal doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setelah didoakan oleh Syekh Mansur, pleman mereka pembantu. Sampai di rumahnya, mereka mikir, ya Allah, gue lemarin kiri nikah. Saya dimarahi oleh majikanku ini ntar lagi. Duh pak, kiri betul. Dari di magake, di madaginga, di masih soroko, kiri. Apa jangan pembantu? Tunggu dulu, engkau jangan marah, Aku tadi ke pasar, aku cari apa yang engkau perintahkan, tapi di pasar tidak ada yang jual. Jadi begini ceritanya bos. Ya aneka, agak lebos kada. Seneka jeragan, empian cek kikir kada, sabar kada, cek tegang kada, cek naidera kada. Seneka ceritanya, saya ini sudah ke pasar, ternyata di pasar ini ternyata tidak ada yang jual. Satu pun toko tidak ada yang jual. Oh terus di Matang Besar, jangan majikan. Di Matang Besar. Begini saya, bos, kelak saya ini penasaran sama Syekh Mansur, makanya saya datang ke rumahnya Syekh Mansur. Ternyata Syekh Mansur ini mempunyai acara majelis, yang mana majelisnya ini ribuan umatnya, dan bahkan ada satu orang yang meminta kepada Syekh Mansur, meminta uang 100.000, dan di situ Syekh Mansur tidak mempunyai uang. Kemudian Syekh Mansur ini memberitahu kepada orang yang hadir, siapa orang yang membantu orang ini akan aku doakan 4 doa. Kemudian aku ngacung, engkau ngangkat tangan bos. Saya ngangkat tangan karena saya megang uang, makanya saya ke depan, saya kasihkan Syekh Mansur. Terus apa sih penoleh? Doa apa? Penasaran nih kemajikan, doa apa yang kau minta kepada Syekh Mansur? Seneka,
Satu, aku meminta kepada Syekh Mansur, doakan majikanku mudah-mudahan ditaubatkan oleh Allah, mudah-mudahan bertaubat, tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nangis nih kemajikan. Nangis nih kemajikan. Seka memajikan nekat dolim, jahat ke pembantu, gara-gara doanya Syekh Mansur, doanya dikabulkan oleh Allah. Apa terbun majikan? Wallahi, demi Allah, di saat ini dan engkau menjadi saksi, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nekat doa pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa doa apa kakek? Saya kedua, minta doa apa kepada Syekh Mansur? Yang kedua, aku minta doa, mudah-mudahan aku dibebaskan menjadi budak engkau. Apa terbuna majikana? Wallahi, engkau sekarang dibebaskan oleh aku dan kau akan merdeka. Kau tidak akan menjadi budak lagi, engkau tidak akan menjadi pembantu, kau seperti orang yang umumnya, engkau menjadi orang yang merdeka. Doa dua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya keteloban minta apa? Aku minta kepada Syekh Mansur, doakan aku, mudah-mudahan uang yang aku pegang tadi yang dikasih engkau, mudah-mudahan aku punya rezeki dan menggantikan uang engkau. Wallahi, sekarang uang yang aku kasih kepada engkau tidak usah dipikirkan, aku yang akan kasih kau lebih 10 kali lipat. Doa ketiga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, doa satu, doa dua, doa tiga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta apa sih terakhir? Doa apa yang terakhir? Aku bilang kepada Syekh Mansur, ya Syekh Mansur, doakan aku, mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah dan majikanku diampuni oleh Allah dan seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa terbun majikan? Wallah, saya tidak sanggup masalah ini. Saya tidak sanggup. Cuman Allah Subhanahu wa taala yang menyanggupi semuanya. Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Mon kau tak sanggup, mon setung dua telok engkau sanggup. Bulaki bingko. Tapi mon terakhirnya kau tak bisa, tak sanggup. Kalau secara akal, Pak, Bu, secara akal 1, 2, 3 ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang nomor 4, datang ke majelis adzikir ke Allah, as-salawat ke Rasulullah, insya Allah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham apa ketondu sampean iki? Bu. Bu. Lapar, Bu? Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kasih tahu, di akhir zaman ini banyak orang-orang ini tidak paham kita sukses ini gara-gara kita mendapatkan doa kepada orang tua. Kita mendapatkan doa dari orang tua, sampean sukses dalam dunia, sampean bisa alaqah, bisa sehat gara-gara doa dari orang tua. Saya kasih tahu, jangan pernah sampean merasakan dirinya lebih mulia daripada orang tua. Jangan merasakan sampean mencintai istri panjenengan melebihi cintanya kepada orang tua. Hati-hati, Pak. Sampean ada orang tua, masih ada bapak, ada ibu, cepat sampai meminta maaf kepada orang tua. Karena kesuksesan sampean gara-gara doa orang tua sampean. Saya kasih fakta, ini cerita, ini fakta, ini fakta. Ada satu orang soki, kaya, wah luar biasa, tanenan rajo, lebur, bahkan ini terkenal. Kemudian ini yang cerita ini saudaranya ke saya, cerita semua, nangis sambil nangis cerita ini. Udah apa? Mak bisa, cerita kaki mak bisa gila, ada apa? Mak bisa dia, karena apa? Sebab apa? Gini beb, memang betul saudara saya ini kaya raya beb, uangnya ribuan sudah beb, jutaan sudah beb. Saya melihat mata saya sendiri karena saya adik, saya tidak bisa apa-apa. Karena saya punya saudara ini kejam, punya saudara keras. Bahkan ibunya dalam keadaan sakit
ditidurkan di kandang sapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditidurkan di kandang sapi. Apa alasannya? Alasannya karena ngompol Habib, karena ngencing terus, laseng, karena laseng, karena tidak bisa, karena sepuh rapuh. Sampai saudara saya ini memberanikan, saking durhakanya, sampai orang tuanya ibu ini ditaruhkan di kandang sapi dan meninggal di dalam kandang sapi. Na'udzubillah min dzalik. Saya teringat di dalam cerita tentang Alqamah, sahabat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat yang bernama Alqamah ini kurang apa? Tahajudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zakatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Kurang apa yang bernama Alqamah? Tapi di suatu hari Alqamah ini jatuh sakit, sakitnya yang sangat dahsyat. Dahsyatnya sakit luar biasa, bahkan sampai meneteskan air mata karena mengucapkan satu kalimat. Dia merasakan kesakitan dahsyatnya luar biasa. Dia cuma bisa mengisyarah kepada istrinya untuk menyampaikan kepada Rasulullah untuk mendoakan Alqamah. Singkat cerita, istrinya dari Alqamah datang kepada Rasulullah dalam keadaan nangis. Istrinya nangis, kata Rasulullah, "Engkau siapa?" "Aku adalah istri Alqamah ya Rasulullah." "Ada apa engkau menangis?" "Iya ya Rasulullah, suamiku ini dalam keadaan sakit dan aku tidak tahu sakit apa ini ya Rasulullah. Saking dahsyatnya aku tidak pernah melihat sakitnya yang parah melebihi parahnya seperti Alqamah ini ya Rasulullah." Kemudian baik menyuruh para sahabat, "Wahai ashabi, datanglah kepada rumah Alqamah dan doakan, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Datang ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semua para sahabat datang kepada Alqamah. Dapat ke Alqamah, congo, aina Alqamah? Di mana Alqamah tersebut? Di kamar telepon istrinya. Dilihat, telepon para sahabat, "Wallah aku tidak sanggup. Ini sakit apa? Ini saking dahsyatnya luar biasa. Ini seakan-akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini? Aku tidak sanggup. Yang sanggup cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Balik ini para sahabat, boleh para sahabat dekat kanjeng Nabi, amator dekat kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kaulah abdinah." Para sahabat kadinto tak sanggup Rasulullah ngetelat Alqamah neka sakit, yang mana sakitnya yang parah, dahsyatnya luar biasa. Ada apa ini? "Baik, biar saya yang datang," kata Rasulullah. Datang Rasulullah, dapat ke Alqamah, congo, "Ada apa ini Alqamah? Sakitnya luar biasa, parahnya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Ada apa ini?" Istrinya tidak bisa menjawab, istrinya sakit, istrinya cuma meneteskan air mata. Meneteskan air mata, tidak sanggup melihat suaminya yang sakit luar biasa. Apa kata Rasulullah? "Wahai istri Alqamah, apakah ini mempunyai orang tua? Apakah ini mempunyai bapak?" "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapaknya sudah meninggal ya Rasulullah." "Apakah ini mempunyai seorang ibu?" "Naam ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, ibunya masih hidup ya Rasulullah, sudah tua rapuh ya Rasulullah." "Aina, mana ummu? Di mana ibunya Alqamah ini?" "Wahai Rasulullah, ibu Alqamah hidup dengan sendirinya di rumah sendiri." "Di mana?" "Di sebelah ya Rasulullah." "Panggil ke sini." Dipanggil oleh istrinya, datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ada apa Alqamah sakitnya parah seperti ini? Beda apa Alqamah ini sakit dahsyatnya luar biasa, ada apa?" Telepon ibunya tidak bisa sanggup, cuma ibunya dengan tidak bisa mengucapkan satu kata, satu kalimat tidak bisa mengucapkan, cuma air mata yang bisa menjawabnya. Meneteskan air mata ibunya. "Ada apa ibu Alqamah?" Tidak menjawab ibunya, tidak sanggup untuk menjawab, saking sakit atena ibunya. Sampai bertanya lagi, "Ya ibu Alqamah, ada apa Alqamah ini sakitnya luar biasa?" Kemudian ibu Alqamah mau menjawab, nangis lagi, luar biasa dahsyatnya nangis.
Apakah ini durhaka? Kata Rasulullah, "Na'am ya Rasulullah. Aku merasa cemburu ya Rasulullah. Aku cemburu ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasulullah. Karena dia mementingkan istrinya daripada aku ya Rasulullah. Istrinya makan enak, pakaiannya bagus, rumahnya bagus, sedangkan aku tidak dihiraukan oleh anakku sendiri ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasulullah. Aku melihat anakku yang aku besarkan dengan ragah jiwaku untuk membesarkan anakku, untuk taat kepadaku dan berbakti kepadaku. Tapi apa balasnya ya Rasulullah? Dia mementingkan istrinya, dia membelikan baju, membelikan rumah baru, mobil baru, dan aku hidup sendiri ya Rasulullah. Aku makan sendiri." Subhanallah, gara-gara ridho orang tua, gara-gara dapat ridhonya ibunya, mendapatkan maaf dari ibunya, spontan Alqamah yang tidak bisa berucap, spontan Alqamah bisa berucap gara-gara mendapatkan ridho dari orang tuanya. Subhanallah, subhanallah. Inilah kedudukan orang tua. Ini kedudukan orang tua luar biasa. Banyak cerita, banyak kisah tentang bagaimana anak harus taat kepada orang tua. Doanya orang tua ini lebih cepat, Pak. Sampai kumpulkan orang wali 40 orang beli, dan seorang ibu ini lebih kilat seorang ibu daripada 40 orang wali. Saking doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak maksiat, anak yang sudah dikatakan ini bejat, sudah mabuk-mabukan, sudah ngepel luar biasa. Luar biasa ini anak. Anak ini sampai todus ngetela tetangga dadi omongan. Apa yang anak waktu keadaan sakit, anak mengatakan kepada ibunya, wasiat kepada ibunya, "Wahai ibu, kalau aku mati bentar lagi, tolong ini wasiatku ibu, jangan sampai tetangga-tetanggaku ini ada yang tahu kalau aku sudah meninggal. Dan aku minta tolong ibu yang mengangkat jenazahku ini, jangan sampai tetangga-tetanggaku, cari desa luar ibu. Jangan sampai tetangga." Cerita ini fakta, karena yang ngomong ini bukan orang lain, dari keluarga-keluarga semua. Sudah dikubur, sudah selesai. Ibu ini mau disuruh pulang sama 4 yang ngangkat jenazah. "Ampun ibu, ampun lestare, ampian pun peleman kade, nek pun malam." "Tidak, saya tidak mau. Saya mau menemani anak saya. Biar saya mau di sini dulu untuk menenangkan hati saya. Biar saya di sini sampai subuh." Kemudian ini 4 orang ini pulang sudah. Subhanallah, ada 1 orang munawwir yang bercahayanya luar biasa. Apa tebuna? Bu, sampian cek kebeter bu, cek kebeter sampian cek nangis lah. Anan baan setia masuk surga, anan baan senang, anan baan dia setia tetik orang anan baan dia cahaya luar biasa, anan baan separabi Allah. Dilihat sama ibunya, "Engkau ini siapa? Kok mengatakan seperti itu? Apa alasannya?" "Iya bu, cek kebeter, doa nebaan masa hidupnya anak yang bejat, anak semaksiat, gara-gara doa nebaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa apa yang telah dilakukan anaknya diampuni oleh Allah gara-gara perantaran doanya seorang ibu." Luar biasa doanya seorang ibu ini. Tetapi Pak, mon sampian ki beda orang sepo bini, tu dia minta sepora. Oke? Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, mon sampian sebelum akabin sampean sorga nenek kebedanang orang seponda, tak ada ke orang tuana, tak ada ke orang tuana. Tapi kalau sudah menikah, sampean harus taat kepada suaminya. Beda tadi omongan. Esan rasane tang laki gelok apa, tang laki ride iya, tang laki a Facebookun, saya tang laki riyah, tang laki riyah. Banyak bu. Hah? Tang riyah, tang laki abi ini melolo beb, tujuan abi ini melolo beb. Oh sampai atom mobil gula, sampai akhir lagi gula. Cerita baik. Asan rasanan, lagi nih esan rasane. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik.
Muga-muga kaula sapanjenengan sadaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah sampai nikah sudah ada majelis-majelis napa nikah. Kula nikah bingung remote apa remote nikah. Hah? Remote J. Bener remote. Mon remote TV, remote kipas ke. Apa remote nikah? Apa kula nikah tanya, kula pain apa? Relawan Mojo Langu. Oh. Alhamdulillah sampai ngadaki majelis Kak Dinto nikah alhamdulillah. Sampean kalau punya hajat, punya doa, masail, masalah-masalah, sampean tuju pun majelis-majelis seperti ini. Duduk sudah, sampean atikir ke Allah, fokus pun. Sampean di otang, menterlunasah, sampean tak dicutu, tulian dicutu, sampean sakit menterbersa. Saya tak senang majelis mentercinta. Seneka, cek tadi cangkerancang tadi olan majelis, ambu, tuju sama-sama duduk. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk pribadi, bukan kita yang di depan ini. Pak seporan gula nang kita, seporan ki. Kelopain gula. Sampai ini jangan melihat, oh ini doa ini cuma buat di depan, enggak. Ini kegebe pribadin sampean satu aja, buat pribadin panjenengan satu aja. Sampean punya masalah, punya apapun masalahnya besar ini, sampean tojuk, amaca solawat, atikir, atahlil. Nah ini kan baik ini, bagus. Kenapa amalan-amalan seperti ini kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kita didekatkan kita ini kepada ulama, para aslafus saleh, para habaib, para kiai. Alhamdulillah panjenengan nikah kepada Habib Yusuf. Habib Yusuf nikah bedegasa. Nah ini alhamdulillah ikan dinto beda duriyah. Napa Habib nikah Habib? Gula taoning sampean harus taoning. Ulama nikah. Ayo kita bahas ulama kada. Ini ngaji, kita ngaji. Sampean tahu keutamaan ulama nikah luar biasa, Bu. Sampean semak cinta ke ulama nikah luar biasa. Tapi ulama di sini yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, banyak aliran-aliran nikah aliran sesat. Banyak. Aliran-aliran ini kebanyak bodoh, aliran Syiah, aliran Wahabi. Gulerang terangan bayi. Apa? Saya ketakut mereka aliran Syiah. Sesat saja ke aliran Wahabi. Sesat semua ini. Apa? Kita ini mengikuti yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Sampai duduk kepada ulama, cintain ulama, Bu. Hormatin ulama, hargain ulama, cek pemoso ulama, jangan. Ada kiai yang datang, ada habaib yang datang, wow bersyukur ke Allah. Cek sampean datengin jaranan meloloh, banyak. Saya datengin jaranan banyak ini nak. Bada, orkesan bada, hah? Barang terangan bayi, bada orkesan. Nah, semakin Oktober, Agustusan insyaallah majelis remote nikah besar boleh. Amin. Ya robbal. Insyaallah sampean bulan Agustus bulan metorok ke tokoh-tokoh masyarakat Kadintoh. Jangan mendatangkan musibah bala musibah di desa ini. Jadikan desa ini barokah. Yang mana desa ini cinta kepada ulama. Desa ini yang sekiranya cinta kepada kiai. Sekiranya desa ini cinta kepada habaib. Nah itu betul. Cek datengin orkes Inul Daratista, datengin Dewi Persik, datengin Neka, datengin saya beb. Semangat dulu beb. Semangat sampai akikat dulu beb. Sampai tak Neka nginum pil dulu beb. Gula panendra kaki. Pil apa jauh? Pil patek beb. Pil patek ya nggih. Nah ini hati-hati sampean. Jangan didatangi bala musibah. Nah, sampean harus memikir sekarang. Sampean harus tahu, Bu. Allah nikah merahasiakan pada telok. Ingat nikah, Bu. Allah merahasiakan ada 3. Yang pertama adalah rezeki. Ada seoneng rezeki nikah. Rezeki nikah sobung seoneng kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jodoh. Ya siapa tahu si tandi jodoh, bapak nikah tandi jodoh medar oleh orang Cina. Boron biar orang Cina. Hah? Boron.
Awas kirim kan. Wow, sallallahu Muhammad. Saya ketelok Allah merahasiakan tentang maut, kematian. Lah, sekarang secara akal, tak usah bahas dalil, tak usah nikah, secara akal boy, secara akal saja. Andai kata ada satu orang meninggal dunia dalam keadaan maksiat, zina, berjudi, kemudian meninggal, terus bagaimana? Terus apa nanti di hadapan Allah? Pertanggungjawaban apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nek asyukur panjenengan saja. Ibu, bapak, asyukur ke Allah. Sampai datang ke majelis Kak Dinto, atikir bersama, bersolawat bersama. Sampai pulang terus berbarengan karena sampai datang hadir dalam majelis ini terus meninggal. Insya Allah sampai meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalnya keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tidak punya jodoh cepat punya jodoh. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kepada orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha. Mudah-mudahan kita yang belum punya anak cepat punya anak. Ya Allah, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ja'alna minas sabirin, wa ja'alna min dzakirin, wa ja'alna min ibadis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma tubna qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Mudah-mudahan majlis remote ini mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan Habib Yusuf, Habib Ja'far mudah-mudahan panjang umur. Para kiai, para tokoh masyarakat semua dipanjangkan umur. Yang hadir mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala musibah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khatimah. Ayo peranying. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Peranying terus. Allahumma shalli ala Muhammad terus. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Beranying terus. Kamu ke Cengomor terus. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Bil husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.